supaya bapak-bapak dari atas, terutama Bapak Presiden, Ketua KPK, Bapak Ketua DPR RI, semua mendengar keluhan kami di Desa Karangmukti, Kabupaten Subang, Kecamatan Cipondoy, merasa terinjak-injak oleh tim pembebasan jalan tol yang diketuai oleh Saudara Eten Roseli, Insinyur Eten Roseli. Sampai hari ini harga bangunan dan tanah saya belum dibayar. Tanah dihargakan 60.000 sejak tahun 2008 dan bangunan hanya 1,5 juta dipotong 20%. Itu 20% itu buat apa? Coba dengar, tolong Bapak Presiden, kata Bapak kan pembangunan jalan terus, masyarakat jangan dirugikan. Tolong, malah sekarang saya udah dapat surat peringatan untuk pengusiran, pengosongan lahan supaya keluar dari lahan tersebut. Kalau tidak dikosongkan akan diratakan oleh tim dari Saudara Eten. Termasuk kenapa saya sampai berbicara di depan kamera, karena merasa tidak adil, dilakukan tidak adil. Bangunan rumah saya bertembok beton bertulang sampai 4 seluk. Ada bangunan bilik direkayasa jadi bangunan tembok, sama-sama di data tahun 2008, diganti tahun 2010 oleh grup dari P2T, Saudara Natsim, dibayar oleh Saudara Eten 64 juta. Terus ada satu lagi, beberapa lagi bangunan yang direkayasa. Kami siap menjadi saksi. Mohon Bapak dengar keluhan-keluhan kami, masyarakat yang terinjak-injak oleh tim pembebasan jalan tol. Kami bukan menfitnah, tapi siap menjadi saksi, siap dikonfirmasikan di hadapan Bapak. Kami ini tinggal 6 orang lagi. Satu mantan Auri Marsikal pertama Sucipto di Kampung Gandaria. Terus Bapak Karsidi di Kampung Gandaria. Bapak Haji Agus di Kampung Ciomas. Saya sendiri Dadang Hidayat, mantan Kades Karangmukti 93-2001. Terus Bapak Haji Agus. Terus Bapak Masno. Jadi satu lagi Bapak Ahmad almarhum. Jadi 6 orang lagi. Nah, yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, di Karangmukti itu ada 2 RT yang terkena jalur tol. 1 RT 3 RW 2 di Kampung Gandaria didata tahun 2008 dan dibayar 2010 sesuai data tahun 2008. Tetapi di RT 8 RW 5 Kampung Ciomas didata 2 kali oleh tim P2T dari Pemda Kabupaten Subang. Nah, ada beberapa bangunan yang di markup atau direkayasa. Saya siap jadi saksi. Saya menunjukkan orang-orang yang memarkupnya. Kenapa? Saya harga rumah dan bangunan saya tetap angka 2008, tetapi orang lain ada berubah. Ada salah satu bangunan angka tahun 2008 40 juta, dibayar 2010 jadi 180 juta. Itu salah satu contohnya, Pak. Demikian keluhan kami. Mohon bapak-bapak dari pusat, Bapak Presiden, Bapak Ketua KPK, tolong turun ke Subang. Ini Bapak Bupati maupun Dewan nggak ada yang membela masyarakatnya. Terima kasih. Selamat sore, dengan nama saya Suparta di Daun 1 atau Kampung Daya Cipta. Tanah saya juga mewakilkan Mang Kecamatan Kali. Kenapa saya bertahan mengenai pembebasan jalan tol? Karena mohon maaf, yang pertama saya sangat mendukung programnya proyek nasional yaitu jalan tol untuk memperlancar kendaraan sekian banyaknya. Cuma saya sedikit agak kejanggalannya mengenai harga. Jadi nahan mengenai harga, bukan saya menahan mengenai tanah harus dijadikan jalan saya ditahan, bukan.
Jadi saya cuma menahan mengenai harga. Kenapa menahan masalah harga? Karena saya merasa tidak diperadilkan. Kenapa? Tanah saya 1 amparan, tanah darat. Nah terus NJOP-nya sama. Kenapa? Harganya sangat berbeda. Tanah saya cuma 29.000,7. Terus yang sebelahnya lagi itu 48.000 per meter. Jadi kenapa dibeda-beda? Sedangkan ini kan merupakan proyek nasional. Cuma ini cuma beda desa, beda kecamatan, tapi kabupatennya sama. Kenapa dibeda-beda? Saya cuma itu saja. Jadi tujuan saya cuma untuk diperadilkan begitu saja. Minta keadilan. Masalah jalan tol ya, itu sampai saat ini saya udah 2 kali kena pembebasan jalan tol ya. Yang pertama tanah sama rumahnya itu cuma dihargakan 113 juta. Itu tidak cukup saya membangun rumah lagi ya. Akhirnya karena itu tidak cukup, saya jual yang kedua ya. Yang akhir-akhirnya 2 bidang tanah saya tidak kebeli tanah lagi. Itu alasan saya kenapa sampai saat ini saya masih mempertahankan 1 bidang kebun ya, atas nama Ibu Narsem di Desa Marengmang. Itu sampai saat ini belum saya bebaskan, Pak. Yang luasnya 8.400 meter persegi ya. Itu karena harganya amat sangat minim ya. Kalau ditinjau dari NJOP, mungkin tadi Pak Parta sudah mengatakan NJOP sama dengan Pak Parta ya. Entah kenapa itu di daerah sana bisa 50 bahkan 50 lebih ya, yang termasuk desa Desa Wanakerta Kecamatan Purwodadi. Kalau di Desa Marengmang saya lebih parah lagi, Pak. Cuman 16.000 perak per meter. Semangkok bakso cuman ya, semangkok bakso. Saya udah 2 kali dirugikan. Rugi tanah, rugi rumah. Dibikin cuma jadi bikin rumah juga belum kelar. Dulu dipagar, kelilingnya pagar besi. Sekarang tidak bisa kepagar. Nah, tolong kepada semua pemerintah yang terkait di jalan tol ya, ini tolong ditinjau kembali lah ya. Masa saya udah rugi rumah, rugi tanah, sekarang mau rugi tanah lagi? Usaha saya tuh di situ, Pak. Kebun rambutan 49 pohon, ada kebun per pohonnya. Sedangkan penghasilan yang biasa kami terima per pohon itu sekitar ada 200 butir cempedak per tahunnya. Tinggal hitung harga cempedak berapa duit di jalan sekarang. Ya, itu semua tidak saya ungkapkan ya. Hitung aja sendiri berapa duit harga cempedak. Pantas enggak itu? Saya kalau diganti segitu 16.000 per meter. Semuanya aset jalan apa itu, saya tuh pinggir jalan, Pak, kebunnya pinggir jalan. Makanya dibelikan sekarang 2 kali 16.000 aja udah kagak dapat. Kan saya gimana baiknya biar saya itu bisa bertani berlancar kesananya, bisa hidup saya ini. Jangan dijajah kekurangan terus ya. Udah rumah aja kekurangan udah cukup lah penderitaan saya sampai di situ. Jangan sekarang pertanian saya dihabiskan lagi oleh jalan tol. Itu aja saya rasa, Pak. Waduh, sekarang hanya pas saja udah alhamdulillah ya. Berarti sanggup membelikan tanah lagi punya Pak Gunawan di situ. Dari awal saya ganti dengan tanahnya Pak Gunawan tuh mau dijual. Saya udah tiap perkumpulan dengan Haji Teten itu saya ungkapkan, ganti tuh tanah ada
tanah kosong itu punya Haji Pak Gunawan, mau dijual, udah ganti tanah saya itu. Nggak ada tanggapan sampai saat ini, Pak. Itu yang menyakitkan saya. Dari awal pembukaan itu dari mana? Alasan beliau itu dari independen. Ditanyakan independennya yang mana? Temuin dengan saya. Sampai saat ini mereka tidak pernah bisa menghadirkan independen itu yang disebutkan Haji Teten tadi, Pak. Nah, itu tolong saya kepada para pemimpin supaya lebih jeli ngelihat Kabupaten Subang keadaannya seperti ini. Ya, belum saudara-saudara kami yang di Cibogo, pada Asih, itu amat sangat prihatin, Pak. Masa dengan keadaan mereka, rumahnya yang terkena cuman dapat uang 40 juta, 30 juta, cukup apa sekarang? Zaman sekarang uang segitu, Pak. Sedih saya. Ya, mohon sama pimpinan supaya arif dan bijaksana. Ya, tinjau kembali lah. Ya, ini udah peringatan yang kedua, mungkin satu lagi katanya mau dieksekusi. Salah saya apa? Kalau mau eksekusi, saya yang punya tanah kok mau dieksekusi sembarangan aja. Ya, itu aja saya rasa, Pak. Keluhannya masalah tanah. Kenapa nggak dibayar-bayar ya sama orang lain? Harganya orang lain. Yang sebelahnya 60.000, yang sebelahnya 36. Bagaimana itu urusannya? Pikar yang atas nama Pak Aceh, jangan sampai yang sebelah sebelah timur 60.000, sebelah barat 60.000. Masa tuh saya 36? Nah, gitu. Itu keluhan saya, Mas. Jadi masalah itu Teten teh jadi jeung Pak Hendi teh teu adil, mata kamari ge nyebut saya. Kurang maka ke pengadilan ambil uang apa? Saya gitu. Kan saya belum dikasih karena itu nggak sepakat ya orang lain. Saya menuntut sekarang mah, saya minta harga yang sekarang lah, yang dulu mah tahun 2008 nggak jadi, nggak dibayar. Ya ini mah nuntut ya tahun sekarang 2013 harganya gitu. Pengennya berapa Ji? Pengen 100 yang per meter. Sampai datang doser saya akan bawakan bedog, saya begitu aja. Emang nggak takut, karena tanah-tanah sertifikat. Betul, Pak Haji. Kalau nggak belum tanah sertifikat saya takut. Kesono kemari dipanggil, kesono kemari. Saya udah dipanggil ke Asda, udah dipanggil ke sono kemari, masih tetap 36. Nggak ada peningkatan. Nggak ada peningkatan, nggak ada kompromi. Bagaimana Pak Haji? Bagaimana solusinya dan keluarnya? Nggak ada, cuman surat merelok surat terus surat. Terus akhirnya dikasih nakut-nakutin, dikasih ini dieksekusi katanya. Gua ambil ke Subang, katanya kemarin nganterin siapa? Pak Endi. Ya saya bukan menerima harga 36, hanya menerima surat ini doang. Tanda tangan itu menerima surat, bukan mengasihkan harga, bukan. Kemarin diceritakan ke Pak Endi itu, kata dia ya saya mah cuma ngasihkan surat aja ini. Kalau surat ini tetap nyampe nggak ke Pak Haji, Pak Haji tanda tangan ke bos saya, diceritakan berarti surat ini udah